Istawa Allah di aras maknanya adalah membawahi, maknanya adalah menguasai dengan ilmunya Allah, dengan kekuasaan Allah. Gitu. Jadi istawa di situ bukan berarti Allah duduk di situ. Mentang-mentang di aras ada kursi, kursi juga di situ bukan seperti kursi tempat duduk. Makanya aras itu adalah dipikul oleh 4 malaikat yang diciptakan dan ditugaskan oleh Allah yang dinamakan malaikat Hamalatul Arsy, dan di situ para malaikat yang lainnya mengelilingi aras melaksanakan tawaf atas izin perintah Allah. Itu dia di aras. Bahkan laisa manaqalil muslimin innallaha astawa 'alal arsy wa annahu mumasun lahu al-ilaih. Makna perkataan yang Islam bahwa Allah istawa atas aras bukanlah berarti Allah menyentuh aras, bertempat di aras atau terbatas dalam arah aras. Akan tetapi Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Maksudnya yaitu adalah tidak bertempat. Ungkapan tersebut tak lain merupakan ayat hadis yang datang dari petunjuk wahyu, sehingga kita mengatakan seperti itu juga. Dan kita menafikan mekanisme teknis kaifiyah dari Allah, sebab tak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Hadis riwayat Al-Baihaqi Al-Asma wa Sifat juz 2 halaman 279. Jadi istawa di sini bukan berarti bersemayam duduk di situ, karena mukhalafatul hawadisi. Jadi yang dimaksud istawa di situ membawahi, menguasai, meliputi, gitu, dengan asma dan sifatnya, dengan sifat ilmunya. Dengan penjelasan Imam Al-Baihaqi tadi, maka terlihat tak ada kontradiksi antara meyakini Allah istawa atas aras dan antara meyakini bahwa di atas aras ada lauhil mahfud. Dalam konteks ini, ungkapan sebagian ulama salaf yang mengatakan bahwa aras tidaklah kosong, di atasnya ada lauhil mahfud dan juga ada tindakan Allah yang disebutnya sebagai istawa. Namun tindakan ini bukan berarti bertempat secara fisik, yaitu melainkan istawa di sini adalah secara tindakan dengan ilmunya, kudratnya, iradatnya, alias sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk apa Allah menciptakan aras? Untuk memperlihatkan kepada makhluknya tentang kekuasaannya, tentang kekuasaannya. Itulah yaitu aras. Jadi jelas, yaitu tentang diciptakannya dari apa dan tempat apa. Itulah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau ada pemahaman yang mengatakan Allah duduk di aras, berarti itu adalah diponis dengan golongan kafir mujassimah, gitu. Kalau duduk di aras, yang namanya duduk pasti ada pantatnya, Pak. Betul. Makhluk yang tidak ada pantatnya bisa duduk apa tidak? Contoh cicak. Pernah nggak melihat cicak duduk? Enggak. Berarti kalau Allah duduk di aras, di kursi, itu berarti Allah punya pantat. Mustahil Allah punya pantat. Makanya diponis dalam akidahnya akidah mujassimah. Bahkan Imam Syafi'i pun yaitu berkata, sebagaimana dinukil dari Imam As-Suyuti, beliau menyatakan la yukaffaru ahadun min ahlil kiblati wastusniya min dalika al-mujassimu wa munkiru ilmil juz'iyah. Tidak boleh ada seorang pun ahli kiblat, yaitu yang suka melaksanakan sholat, yang dikafirkan kecuali kaum mujassimah.
Kaum yang menyatakan Allah adalah jisim dan orang-orang yang mengingkari ilmu Allah atas yaitu detail-detail kejadiannya. As-Suyuti As-Sabah wan Nadair halaman 488. Jadi jelas tentang yaitu masalah aras tersebut. Besarnya aras seperti apa? Dalam sebuah riwayat tentang besarnya aras itu sepakat para ulama tidak ada yang mengetahui saking besarnya aras. Gitu. Bahkan apabila dunia itu dibandingkan dengan aras bagaikan kubah di suatu pelataran, itu dunia, saking kecilnya dunia. Makanya dalam sebagian keterangan ketika kiamat dunia itu dilipat-lipat, diselipin di siku-sikunya aras. Gitu. Begitu juga kursi juga adalah makhluk Allah. Makanya ada ayat kursi, ada doa aras. Di dalam aras ada kanjul aras, gudangnya aras. Gitu. Alhamdulillah di sini jamaahnya sudah pada hafal doa arasnya, doa kanjul arasnya ya. Gitu. Tapi kalau tidak ijazah jangan sembarangan, bahaya gitu. Nah, ini tentang aras. Mungkin sebagian penjelasan tentang aras yaitu sudah kita sampaikan, sudah kita ketahui. Jelas adalah aras itu adalah makhluk Allah dan keberadaan aras diciptakan oleh Allah dan juga tidak akan dihancurkan oleh Allah alias diabadikan oleh Allah. Ada 8 perkara yang diabadikan oleh Allah, yaitu 1 aras, 2 kursi, 3 lauhil mahfud, 4 kolam, 5 surga, neraka, kemudian ruh dan juga tulang ekor manusia. Itu samanyatul hukmi baqahu ya umuha. 8 perkara yang ditetapkan tidak dihancurkan oleh Allah. Itu. Dan juga itu langgengnya, abadinya karena diabadikan oleh Allah. Bukan berarti menyerupai Allah. Dan juga tidak serupa dengan Allah. Nah, ini tentang mengenai aras. Dan semoga kita yaitu termasuk golongan yang bisa bernaung di bawah naungan aras dari 7 golongan yang sudah kita ketahui yang bernaung di bawah naungan aras. Setelah manusia berada di alam mahsyar itu, kemudian manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, memerintah malaikat dan juga api digiring kemana? Wa ba'da dzalika yusyaqun nas ila zulmah wal mu'minuna yahrujuna min tilka zulmati bisa'atin wahidatin. Kemudian manusia digiring yaitu kepada tempat yang gelap, kepada kegelapan. Wal mu'minuna yahrujuna min tilka zulmah, dan orang-orang yang beriman akan keluar dari tempat kegelapan itu bisaatin wahidatin, dalam waktu sekejap, dalam waktu sesaat, hanya lewat saja. Akan tetapi wal kuffaru wal munafiquna yang kusuna miqdar alfisanah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang munafik kepada Allah, yang kusuna miqdar alfisana, mereka akan tinggal di situ selama 1000 tahun. Jadi bisa kita bayangkan setelah manusia digiring berkumpul di mauqif di alam mahsyar, bergelimangan, berenang di keringatnya sendiri, kecuali yang 7 golongan yang bernaung di bawah naungan aras tadi. Nah, setelah itu digiring ke tempat yang gelap, digiring masuk ke tempat yang gelap. Bagi orang yang beriman, masuk ke tempat gelap itu hanya sekejap, hanya sesaat, hanya lewat. Tapi bagi orang-orang yang kufur dan orang-orang yang munafik,
yang tidak sempat bertaubat kepada Allah hingga kekufuran dan kemunafikannya terbawa ke akhirat, maka di tempat yang gelap itu terasa 1000 tahun. Gitu. Jadi itu hanya rasa 1000 tahun, karena di akhirat sudah tidak ada tahun. Ya, ada tahun itu di dunia, dan sebentar lagi tahun Hijriah akan datang yang baru, gitu ya. Insya Allah, yaitu malam Sabtu itu adalah sudah masuk tahun tanggal 1 Muharram. Itu karena bulan Hijriah itu awal hari itu adalah maghrib, setelah maghrib gitu, pergantian tanggal itu. Kalau Masehi pergantian tanggal jam 12 malam. Maka insya Allah kita meriahkan, kita sambut tahun baru Islam, karena tetap tidak akan lepas daripada muhajirin dan ansor, keberadaan kegiatan di kita. Betul. Kalau di sini muhajirinnya yang dari orang Jawa, orang Sumatera, itu kan dari luar Karawang gitu. Ansornya di sini adalah orang Karawang seperti Haji Iwan, itu ansornya di sini kan. Gitu. Ansornya. Karena muhajirin itu kan yang hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut oleh orang Madinah, maka nilainya jadi ansor gitu. Nah itulah, maka akan apa? Akan terjadi kemerdekaan Islam, butuh Madinah, kemudian butuh Mekah gitu. Nah, di situ berkembang Islam, dan insya Allah berkembangnya kegiatan-kegiatan keagamaan di kita juga karena berpadunya antara yang hijrah dan yang menolong orang yang hijrah, benar-benar bareng-bareng ibadah kepada Allah. Dari hijrah fil makan, hijrah di tempat, dari tempat kemudian hijrah yaitu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan kepada kebaikan, dari kebaikan kepada tambah lebih baik. Insya Allah. Yaitu tidak ada tahun nanti di akhirat, tapi nanti akan terasa 1000 tahun. Gitu. Makanya rasa itu, rasa yang paling apa? Kadang-kadang menyiksa kita ya, Pak ya. Itu. Kadang-kadang menyiksa. Kalau kita mau berangkat ke suatu tempat, kadang-kadang suka kesel ya Pak sama istri karena dandannya terasa lama. Ya, ayu mah ini orang lama banget itu dandan, padahal cuma perasaan. Kata yang dandan, baru aja pakai kerudung, belum pakai bedak, dan sebagainya. Itu terasa. Tapi kalau misalnya urusan ditagih utang, terasa cepat gitu. Baru aja kemarin ditagih, sekarang udah nagih lagi. Gitu. Kadang-kadang itu perasaan. Nah di akhirat ya sebagian ulama mengatakan bahwa 1000 tahun itu perasaan orang-orang yang kufur kepada Allah dan orang-orang yang munafik. Nah setelah itu digiring kemana? Wa ba'da zalika yusyakun nasu ilal hisab. Setelah itu manusia akan digiring yaitu ke tempat hisaban. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bagus amal ibadahnya, prosesnya itu hanya lewat. Seperti orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, yang matinya yang di akhirat tanpa hisaban itu hanya lewat saja, sekejap mata. Dari mulai bangun dari alam kubur langsung ngeblesat ke surga itu tanpa hisaban. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang dihisab. Nah setelah dari tempat tadi, maka digiring ke tempat hisaban, pemeriksaan hisaban, tempat pemeriksaan. Makanya kenapa ada hisaban di akhirat? Untuk menuntaskan urusan manusia yang belum tuntas di dunia. Itu dituntaskan di hisaban, di pemeriksaan. Makanya kalau kita di dunia sudah tidak ada urusan dengan orang lain, ya lolos di tempat hisaban. Tempat pemeriksaan di hisaban ada 10 posko, ada 10 halte. Ya.
Wapil hisabi asru sutur ay mawaqifa. Dalam hisaban itu ada 10 posko pemeriksaan. Gitu. Bukan satpam yang memeriksanya, malaikatnya. Bukan security gitu. Diperiksanya sama malaikat. Wa fi kulli satrin yamkusuna miqdaru alfisana wa fi kulli satrin yus'aluna amma amilu. Gitu. Di setiap posko, di setiap halte itu mereka bagi yang tidak lulus dari pertanyaan akan dipenjara 1000 tahun lamanya. Itu di setiap posko. Tapi bagi yang lolos dari pertanyaan ya terus lanjut. Wa fi kulli satrin yus'aluna amma amilu. Di setiap posko itu kita itu akan ditanya tentang amal kita. Gitu. Apa saja yang ditanya? Posko pertama ditanya tentang masalah apa? Papil awali yus'aluna anis sholati wa zakat. Posko pertama di hisaban itu akan ditanya tentang sholat dan zakat. Makanya ada sebuah keterangan awal luma yuhasabu as sholat. Yang pertama dihisab adalah sholat. Itu akan ditanya. Lulus dari pertanyaan bagaimana sholatnya, tepat waktu apa tidak, kalau tidak pada waktunya dikodok apa tidak, apakah sholatnya sesuai dengan aturan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, dan juga sampai ke kita melalui para ulama, apakah syarat rukunnya tepat atau tidak, apakah bisa menjaga sesuatu yang membatalkan pada sholatnya atau tidak. Itu ditanya tentang sholat. Gitu. Karena ketika orang sholat itu tidak sedikit yang tidak bisa menjaga sesuatu yang membatalkan pada sholat. Ketika sholat badan gerak-gerak, padahal bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kalau gerak-gerak lebih atau 3 kali berturut-turut yang bermadhab kepada Imam Syafi'i khususnya, walaupun lupa itu tetap batal. Beda dengan jadatul ruknin yang barusan di At-Taubah, betul ya? Itu tentang jadatul ruknin, 14 perkara yang membatalkan pada sholat. Makanya di masjid terkadang anak-anak rese ketika sholat. Apa penyebabnya? Karena anak-anak belum tahu apa yang membatalkan sholat. Tapi kalau paham anak-anak apa yang membatalkan sholat, tidak akan berani berbicara ketika sholat, tidak akan berani gerak-gerak ketika sholat. Nah, itu benar ya. Nah, itu penyebabnya, karena memang anak-anak belum tahu, gitu kan. Maka akan ditanya tentang masalah sholat, terutama sholat fardu yang 5 waktu akan ditanya oleh Allah melalui malaikat. Sholat subuhnya banyakkan di waktu subuh atau di waktu pagi gitu. Maksudnya kesiangan gitu kan. Sholat duhurnya bagaimana gitu kan. Apakah selalu awal waktu, apa hanya tepat pada waktunya gitu. Tepat pada waktunya itu melaksanakan sholat pada waktunya. Ya waktunya kan waktu sholat itu panjang, kecuali maghrib sedikit gitu kan. Waktu maghrib. Tapi yang paling bagus adalah awal waktu. Yang termasuk awal waktu itu ada dalam ruang lingkup waktu fadilah gitu. Ruang lingkup waktu fadilah. Itu tentang masalah sholat. Dan alhamdulillah di Kifayatul Ahyar kita sudah kita lewati tentang pembahasan yang berkaitan dengan sholat. Syarat sholatnya, syarat sah sholatnya, kemudian rukun sholatnya, yang membatalkan sholatnya, kemudian pasunatan-pasunatan yang ada di dalam sholat, yang berbentuk sunat hayat, sunat abadnya. Kemudian tentang bagian sholat, ada sholat fardu, ada fardu kifayah, fardu ain,
kemudian sesuatu yang disunatkannya ada hayah dan abadnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat. Ada sholat sunat, duhanya, witirnya, tahajudnya dan lain sebagainya. Semoga Allah tetap membimbing kita dan memberikan istiqomah bisa melaksanakannya. Amin ya robbal alamin. Hingga kita ketika nanti di posko ditanya tentang sholat itu langsung lulus. Gitu. Amin ya robbal alamin. Kedua tentang zakat itu di posko pertama. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan pertama ditanya adalah tentang toharoh. Kenapa? Karena itu juga berkaitan dengan sholat, maka digabung. Yaitu di sini adalah tentang sholat, karena sholat itu pastinya ada toharoh, karena termasuk syarat dalam sholat. Gitu. Dari toharohnya juga sama, wudhunya, mandinya, mandi junubnya dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Tentang zakat, baik zakat fitrahnya atau zakat malnya. Zakat fitrahnya tetap ditanya. Kemudian tentang zakat malnya, maka tidak sedikit zaman sekarang karena mungkin yaitu tekstual, wajibnya zakat itu kan sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Kalau misalnya kita mengacunya kepada tekstual, tidak memakai kias ijma, nah disitulah kadang-kadang ngejar keabdolan malah dapat keharaman. Betul. Ngejar keabdolan zakat, malaman takbir, orang lagi takbiran, assalamualaikum mau zakat, wah udah ditutup masjid Islah, lari ke masjid yang lain, bukan? Betul. Masih ada yang menerima zakat, panitia bingung ini dibagikan ke siapa jam 12 malam, gitu. Yang akhirnya merepotkan orang. Apa hukumnya merepotkan orang? Mengejar keabdolan malah merepotkan orang lain. Nah itu. Jangankan keabdolan, dapat pahala keabdolan, malah dapat dosa. Kalau dulu zaman Rasul yang Islamnya juga belum banyak. Kalau mau mengambil zakatnya, berzakat fitrahnya misalnya, sudah mepet waktu di malam takbiran atau sebelum sholat id, langsung aja ke fakir miskin tanpa melalui panitia, gitu. Kalau pingin pemahaman di situ, makanya harus jelas bermadhab kepada siapa, gitu. Kalau misalnya kita terpengaruh dengan orang yang melarang bermadhab, ya pasti bakal keder, Pak. Kalau ada melarang kamu jangan bermadhab, udah bebas aja, buat apa bermadhab bisa kepada madhab yang 4. Itu seolah-olah nyuruh bermadhab kepada ribuan madhab, tambah keder kita. Gitu. Ke satu madhab juga kadang-kadang belum bisa kita. Kecuali kalau sudah mujtahid mutlak, kalau sudah mujtahid mutlak bermadhab itu haram hukumnya. Gitu. Kalau mujtahid mutlak. Ya alhamdulillah di sini sudah ada yang mujtahid mutlak belum. Pada KM sudah mujtahid mutlak. Di antara syarat mujtahid mutlak itu memahami 123.000 hadis. Minimal memahami, bukan cuma hafal tapi paham. Kalau yang hafal hadis mah banyak, tapi yang paham hadis jarang. Memahami hadis minimal 123.000 hadis. Itu minimal kalau mau menjadi mujtahid mutlak, kalau tidak mau bermadhab. Itu. Saya bilang, Imam Ghazali juga masih bermadhab. Itu tentang zakat. Belum zakat mal. Zakat mal sekarang masih kita, para ulama, para kiai khususnya di daerah kita, daerah Karawang itu masih pelan-pelan tentang zakat mal. Karena yang pertama diterapkan suka berzakat dulu. Makanya para kiai kadang-kadang membolehkan, boleh nggak saya zakat malnya itu sebulan sekali? Boleh. Gitu. Karena lagi melatih zakat, walaupun belum sesuai dengan aturan. Gitu. Kalau zakat mal tijaroh, dari tijaroh itu haul 1 tahun sekali. Jadi kalau ada kiai ataupun ustadz yang membolehkan dicicil, ya boleh-boleh saja, karena membolehkannya di situ hanya melatih saja, bukan berarti mutlak boleh. Gitu.
karena orangnya baru belajar zakat. Sebetulnya tetap saja harus haul. Zakat juru yang panen padi di Karawang sama itu haul, 1 tahun sekali. Kalau setahun 3 kali panen, tinggal dikalikan saja. 1 kali panen berapa ton? Dari 1 ton dikeluarkan 1 kintal. Apabila yaitu padinya, sawahnya menggunakan air hujan. Tapi kalau misalnya sawahnya membeli air dari irigasi, maka yang dikeluarkan zakatnya hanya setengah kintal. Itu hanya 5%. Kalau dengan air hujan 10%, 1/10. Dari per ton, dari 1 ton. Kalau dapat misalnya seberapa ton, tinggal kalikan saja. Itu tentang zakat mal. Maka di posko pertama benar nggak mengeluarkan zakatnya, gitu. Dan penadah zakat zaman sekarang tambah banyak, membuka yaitu pos-pos zakat untuk orang berzakat. Tapi sayangnya mengajarkan tentang zakat ke masyarakat secara door to door masih langka, masih jarang, bener Pak ya, secara door to door. Apalagi pengajiannya musiman, musim rajab-rajaban, bukan nggak boleh, boleh saja, gitu. Musim bulut-buludan, gitu. Jadi musiman itu pembahasan zakat jarang terbahas secara akurat. Dan zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Dari zakat mal itu bagiannya banyak. Zakat juru, zakat tijarah, zakat yaitu apalagi dirham, zakat apa? Zakat ma'dan, zakat rikaz, gitu. Banyak zakat emas, zakat perak, gitu. Kalau dapat harta karun zakatnya berapa? Gitu kan. Punya emas gede gitu. Tapi bukan emas Joko gitu kan. Itu disimpan emasnya 1 kilo, zakatnya berapa? Hal seperti itu. Maka yang kedua, posko yang kedua, masih ada waktu ya. Posko yang kedua, wapisani yus'aluna an mutaba'atil hawa. Dihisaban melewati posko yang kedua apabila lulus di posko yang pertama atau sudah selesai di penjara 1000 tahun di posko pertama masuk ke posko yang kedua, akan ditanya tentang mengikuti hawa nafsunya. Apakah sering mengikuti hawa nafsu yang buruk yang tidak dirahmati oleh Allah? Apakah sering mengikuti hawa nafsu amarah dan lawamah, atau dikendalikan hawa nafsunya sehingga jadi nafsu mulhimah atau jadi nafsu mutmainah atau jadi nafsu radiyah mardiyah? Nah itu. Karena nafsu itu tidak boleh dihilangkan, tapi dikendalikan. Makanya diatur dengan adanya ilmu fikih. Allah ngasih nafsu syahwati, memberi nafsu syahwati pada manusia, gitu. Karena manusia yaitu ketaklif ibadah, maka Allah mengajarkan tentang cara pernikahan. Bahkan 1/4 ilmunya dalam agama yang disebut rubul munakahat. Allah memberi nafsu pada diri manusia, keinginan makan, ingin minum, makanya kopinya diminum. Itu ya. Lagi ngaji tidak termasuk nafsu syahwati ini. Insya Allah jadi ibadah, gitu. Biar ngalir pahalanya pada yang sedekahnya juga. Diberi rasa, diberi yaitu nafsu, keinginan, ingin minum, ingin makan, ingin bekerja, maka Allah itu ingin usaha, mencari nafkah dan sebagainya. Allah yaitu memberikan aturan
seperempat di agama yang disebut rubul muamalat. Itu ilmunya seperempatnya. Rubul ibadat, rubul munakahat, rubul muamalat, rubul jinayat. Makanya rubul jinayat jarang-jarang di tempat-tempat pengajian rutinan dibahas. Tapi kalau pemerintah wajib tahu, wajib ain rubul jinayat itu. Kalau tidak sampai tuntas mengetahui tentang rubul jinayat, itu bisa rancu, bisa jadi bugot terus di negara. Gitu. Nah, akhirnya kan nantinya menunjuk kepada pemerintah sebagai togut, kemudian yang nunjuknya adalah bugot, gitu. Betul ya? Itu. Terus saja menunjuknya itu togut-togut, yang menunjuknya juga bugot, kadang-kadang seperti itu. Pemberontak kalau tidak tahu rubul jinayat. Gitu. Jadi dalam rubul jinayat yang sesungguhnya yang diatur dalam ilmu fikih tergantung bermadhab kepada siapa, maka diatur. Bahkan kalau kita teliti di negara kita, itu rubul jinayat itu dipakai, gitu. Makanya di negara kita Al-Quran itu adalah pedoman dalam hidup beragama, pedoman hidup dalam beragama. Sedangkan negara untuk hidup bernegara ada wadahnya, yaitu Pancasila. Itu pedoman untuk hidup bernegara. Nah itu. Untuk hidup berwarga, ya manut pada Pak RW. Gitu ya. Untuk hidup berlingkungan, bertetangga, ya manut pada Pak RT. Dan semuanya itu bersumber kemasan dasarnya adalah dari Al-Quran. Nah itu. Makanya dilatih sama ulama-ulama terdahulu di kita. Kalau ada apa-apa tidak langsung berdalil dengan Al-Quran. Betul. Tidak langsung berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Takut salah. Takut salah menafsirkan, jadi isinya aja. Padahal itu adalah ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Maka tentang mutaba'atil hawa akan ditanya. Gitu. Bagaimana mengendalikan nafsunya? Apakah nafsunya selalu diikuti? Pingin itu, pingin ini diikuti, terus kemana aja? Maka akan ditanya. Lulus dari pertanyaan tentang mengikuti hawa nafsunya, pindah ke posko ketiga. Tidak lulus, di penjara 1000 tahun. 10 posko, tiap posko di penjara 10.000 tahun. Orang lain mah sudah pada kenyang, di surga makan apel. Ya, kayak Pak Haji Wanu udah berapa gelas ngopi di surga gitu kan. Ya itu, amin ya rabbal alamin. Ya gitu. Jadi calon-calon surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Gitu. Karena di dunia juga sudah senang surga ya Pak ya. Itu ini surga dunia ini. Taman surga itu. Surga dunia, taman surga itu. Makanya pencinta rumah sehat itu. Jangan cinta rumah sakit, Pak. Repot rumah sakit, walaupun megah juga orang sakit semua di dalam, kecuali karyawan. Itu. Nah itulah. Itu posko yang kedua. Posko yang ketiga, supaya agak cepat sedikit. Wapisalis an hukukil walidain. Yang ketiga akan ditanya tentang yaitu berbakti terhadap kedua orang tua. Di posko ketiga ditanya tentang menyakiti orang tua. Jadi terhadap orang tua mah hati-hati. Orang tua itu terbagi dua. Orang tua labdi, orang tua maknawi. Orang tua labdi adalah yang melahirkan kita. Orang tua maknawi adalah guru, gitu. Akan ditanya tentang menyakiti kedua orang tua. Walau abidan, walaupun ahli ibadah, menyakiti perasaan orang tua mah tetap dikasih kontan siksaannya oleh Allah. Mungkin pernah mendengar cerita Jurayj.
Betul ya? Cerita Jurej ahli ibadah di Bani Israel gitu. Beliau ahli ibadah di Bani Israel. Awalnya pedagang, pengusaha, kemudian beribadah kepada Allah, dihabiskan waktunya untuk beribadah. Kalau di zaman sekarang mah membuat musola sendiri di pinggir rumah. Sholat, puasa, sholat terus. Ketika sholat sunat, ibunya menyapa, Jurej perang di hatinya. Ya Allah, saya lagi menghadap kepadamu, tapi ibu saya memanggil. Saya milih Allah daripada ibu. Itu. Kemudian melanjutkan sholatnya. Yang kedua kalinya, dalam sebuah riwayat ini ada yang beruntun, ada yang hari kedua, itu bahasanya. Kemudian kedua kalinya memanggil lagi ibunya, Jurej, karena mungkin butuh bantuan ibunya. Dia di dalam hatinya berkata lagi seperti itu dan melanjutkan sholatnya, tidak menoleh ibunya. Itu ahli ibadah. Itu. Karena memilih Allah dan mengabaikan kepada ibunya. Kemudian yang ketiga kalinya sama seperti itu, tidak menghiraukan ibunya, sehingga keluar dari lisan ibunya, ya Allah, jangan kau matikan Jurej sebelum mendapat yaitu rasa malu, dipermalukan dengan bertemunya seorang wanita tuna susila. Gitu. Itu keluar dari ucapan ibunya. Makanya hati-hati kalau ngomong ke anak. Walaupun emosi, jangan mengeluarkan kata-kata yang nyeleneh, yang membahayakan anak. Karena jadi doa itu dari orang tua, terutama ibunya. Makanya walaupun bandel, kadang-kadang kan suka ada ya, dasar anak siapa sih, padahal anaknya. Betul ya? Anaknya bandel, kata orang tuanya, dasar anak setan, yang setan siapa? Ayo. Berarti yang ngomong gitu kan. Itu kan ke anak sendiri bilang anak setan, berarti siapa setannya gitu. Nah itu makanya pantas jadi pengganggu terus nantinya, karena itu jadi doa bahaya gitu. Nah Jurej seperti itu, yang akhirnya memang karena bagi orang ahli ibadah itu pasti manusia ada yang suka dan ada yang tidak suka. Di Bani Israel ada sekelompok orang yang tidak suka kepada Jurej. Kemudian ada seorang perempuan cantik nimbrung pada kumpulannya. Lagi ngomongin Jurej ya, gimana kalau saya ikut membantu untuk menghancurkan Jurej? Oh silahkan, tapi dengan cara saya sendiri. Si perempuan cantik itu langsung datang ke tempat ibadahnya Jurej, ngajak mesum. Sehingga sebagian cerita, kalau misalnya sebagian cerita yang baru membuka pakaiannya, ngajak mesum ke Jurej, tapi Jurej terus saja ibadah kepada Allah. Nah setelah itu si perempuan cantik itu karena tidak berhasil mengganggu Jurej ketika sedang ibadahnya, dia keluar dari tempat ibadahnya Jurej, bertemu dengan seorang pengembala di kebun yang melakukan mesum dengan seorang pengembala. Nah setelah itu hamil ceritanya dan melahirkan anak. Ketika melahirkan anak, rame. Ini siapa pelakunya? Ini pelakunya adalah Jurej, si tukang ibadah itu. Yang akhirnya masyarakat kompak semuanya demo ke Jurej. Jurejnya dikeluarkan dari tempat ibadahnya, dipukuli, dan tempatnya pun dihancurkan sama masyarakat. Nah setelah itu Jurej bingung, ini ada apa? Ini ada apa? Kamu kan berani menghamili orang, kedokmu ibadah, tapi ternyata kamu itu bejat. Ini ada apa? Itu ada orang melahirkan anak kamu, coba dibawa ke sini anaknya. Bayinya dibawa ke depan Jurej. Jurej memohon kepada Allah, dikarenakan dekat dengan Allah, cuma ucapan ibunya hanya dikasih permaluan sebelum meninggal, dikasih malu, tapi bukan berarti putus dengan Allah itu. Tapi tetap Jurej diijabah oleh Allah karena dekat dengan Allah.
Kemudian bayinya dihadapkan ke Jurej, dipegang perutnya. Siapa bapak kamu? Bapak saya tukang ngangon mbek, gitu kan. Itu bayi baru lahir bisa ngomong dengan izin Allah. Yang akhirnya masyarakat meminta maaf kepada Jurej, dan masyarakat memohon kepada Jurej bahwa bangunannya akan diganti oleh masyarakat dengan bangunan yang dibikin dari emas. Tapi Jurej menolak. Kalau mau membangun, bangun saja seperti semula. Gitu. Jadi ada 3 bayi yang bisa ngomong yang baru lahir di dunia itu. Satu yaitu adalah persaksian Jurej, yang kedua Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga yaitu anaknya Siti Masitoh. Ketika Siti Masitoh mau dimasukkan ke kancah air panas, karena Siti Masitoh ketahuan bahwa beliau adalah beriman kepada Allah. Maka bayi yang masih digendong, yaitu karena Siti Masitoh ragu-ragu untuk loncat ke air panas, gitu, karena dihukum sama raja, ketahuan beriman kepada Allah. Bayi yang digendongannya itu bicara, "Mah, jangan ragu-ragu, Allah beserta kita. Sebelum kita nyampe ke air panas, Allah akan mencabut nyawa kita. Nanti tidak akan terasa panasnya. Lompat semuanya." Jadi ada 3 bayi yang bisa bicara kayak itu ketika masih bayi. Nah itulah hukukul walidain, menyakiti kedua orang tua. Jadi kalau kita sedang belajar ibadah kepada Allah, kalau mendapatkan sesuatu musibah yang di luar dugaan, maka di situ mungkin ada perkataan orang tua kita yang kelepasan, gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Maka apa resepnya bagi kita? Obatnya bagi kita, sering-seringlah mendoakan kedua orang tua. Kalau kita ada kesulitan baik dalam ibadah ataupun dalam ekonomi, perbanyak mendoakan kedua orang tua. Itu jimat yang paling utama. Kalau dulu mah orang tua bahasanya jimat mah itu adalah air mata buaya. Betul? Suka ada yang ngomong gitu kan orang tua ya. Jimat yang paling ampuh itu air mata buaya. Itu silongkak Pak. Air mata ibu anu ayah. Bukan buaya disuruh nangis, gitu ya. Bagi buaya darat. Air mata ibu yang masih ada. Ketika kita sungkem di pangkuan ibu kita memohon maaf dan memohon doa, memohon ampun dari segala perilaku yang tidak disukai oleh orang tua kita. Orang tua ibu kita itu meneteskan air mata saking terharunya, saking bahagianya, maka dielap air matanya pakai kapas, disimpan. Nah, itu. Tapi jangan dijadikan mistik gitu hanya. Betul. Jangan dijadikan mistik saja. Jadi jimat gitu kan. Itu ngaji malam Jumat. Itu ya. Nah, itulah diantaranya. Ini baru yang kedua, hukukul walidain. Jadi kalau dikupas secara rinci tentang hukukul walidain, menyakiti kedua orang tua, ini agak panjang. Tapi bagi orang yang suka mendoakan orang tua, pernah ada kejadian zaman dulu, sekitar tahun 80 ke belakang, itu ada seorang, kalau bahasa kasar lapangan mah ada jeger gitu, daerah Tanjung Priuk itu masih rawan dulu gitu. Jadi ada bandit dibunuh sama kelompok, satu kelompok itu tidak mati-mati, sudah ditusuk, sudah diborgol, dimasukin ke laut pakai batu, masih aja hidup. Begitu ada yang penasaran, ditanya, punya ilmu apa sih kamu, kok kebal banget dibunuh gak mati-mati? Saya gak punya ilmu apa-apa, bahkan ibadah pun jarang. Cuma tidak lepas di mulut saya itu mendoakan kedua orang tua. Selalu membaca Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu membaca itu. Berarti jadi solusi bagi kita kalau hidup kita kesulitan baik dalam ibadah ataupun urusan dunia, perbanyak saja itu. Gitu. Silakan dijajah sekarang aja. Sebanyak-banyaknya. Ingat baca, ingat baca. Insya Allah
akan lancar semuanya gitu. Karena ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Nah, itulah diantaranya. Cukup mungkin hanya 3 saja dulu karena untuk tanya jawab, yaitu semoga apa yang saya sampaikan yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah beri manfaat maslahat bagi kita untuk kehidupan kita di dunia dan juga ketenangan dan kebahagiaan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang salahnya itu dari kebodohan dan kekurangan saya, dan juga yang tidak sempurnanya semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni atas segala kesalahan kita semua, khususnya kesalahan saya yang menyampaikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kekuatan iman dan Islam ketika wafat, membawa iman dan Islam dan diampuni dosa, dan juga diberi yaitu kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran dan hadis beserta ilmunya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dulu dengan doa, dilanjut kepada tanya jawab. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manahta wa la radha lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma zidna fi ilmin nafi'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li talamidina wa li talamidatina wa silsilatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa bainana wa bainahum. Allahumma ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Wa lahum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian malam Selasa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Saiful Hayat. Semoga kita semua dapat